Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para pejuang SNMPTN, pejuang SBMPTN tahun 2022. Teman-teman sekalian, informasi yang saya update adalah khusus dari pengumuman tim Universitas Brawijaya atau UB di Kota Malang, Jawa Timur terkait dengan prodi-prodi yang paling banyak pendaftar di SNMPTN tahun 2022. Dari data yang ada di layar ya, ini saya buka websitenya resmi dari UB ya di prasetya.ub.ac.id. UB resmi merilis sebuah pengumuman ya tentang berapa jumlah pendaftar ya. Jadi jumlah pendaftar UB tahun ini SNMPTN itu 40.094 calon mahasiswa. Dari total 40.000 ini ya teman-teman sekalian kita perhatikan ada prodi-prodi yang paling banyak peminatnya dari kelompok Sosum dan kelompok Saintek. Saya mulai dari yang kelompok Saintek di di website ini dijelaskan dari jumlah tersebut ya 4.094 ini ternyata prodi kedokteran itu dipilih 1.000 atau pendaftar yang 1.745. Padahal FK itu ya itu eh, hanya membuka kursi tahun ini yaitu 55 saja. Jadi kursinya 55 sedangkan pendaftarnya 1.746. Jadi bisa ditebak ya, bisa dihitung yang bakalan gagal itu ya 1.600 sekian ya. Luar biasa karena memang keketatan prodi kedokteran ini sangat tinggi. Yang kedua ini adalah ilmu keperawatan. Jadi ilmu keperawatan ini jumlah pendaftarnya itu 1.332. Padahal keperawatan itu kuotanya hanya 44 ya tahun ini. Hanya 44. Jadi yang ditolak itu 1.200 sekian lebih ya karena memang keperawatan ini juga banyak peminatnya dan keketatannya juga lumayan tinggi sehingga bisa ditebak yang bakalan gagal atau yang tidak lolos di SNMPTN itu 1.200-an lebih. Kalau di FK ini berarti 1.600-an lebih karena kuotanya hanya kecil sekali. Yang ketiga di prodi kelompok saintek itu yang banyak peminatnya itu adalah teknik informatika dengan jumlah peminat 1.303. Padahal kuota informatika di UB tahun ini eh, hanya 53 ya. Jadi hanya ada 53 kursi saja yang disediakan di jalur SNMPTN. Padahal ini punya 1.303. Berarti yang gagal itu 1.200 lebih. Nah, untuk itu teman-teman ini sebagai gambaran betapa ketatnya ya persaingan di Universitas Brawijaya khususnya di kelompok-kelompok prodi yang saya sebutkan barusan. Nah, kita lanjut untuk di prodi kelompok Soshum. Kira-kira ada mapel apa saja yang kira-kira paling ketat ya di kelompok Soshum untuk pendaftaran SNMPTN tahun 2022. Nah, di kelompok Soshum itu juga di sini ada 3 prodi ya yang juga paling banyak jumlah pendaftarnya. Kita lihat di sini kalau di Prodi Soshum itu ada program ilmu studi hukum atau ilmu hukum. Ilmu hukum itu peminatnya 1.625. Walaupun jumlah kursinya itu 121 ya di ilmu hukum itu. Lumayan tinggi tapi ini karena 1.625 sehingga paling tidak 1.500 lebih itu bakalan tidak diterima tidak lolos karena memang kuotanya hanya 121. Yang berikutnya itu adalah program studi manajemen dipilih oleh sebanyak atau pendaftarnya 1.569. Padahal manajemen UB itu hanya menyediakan kursi tahun ini itu 73 ya. 73 saja. Pendaftarnya 1.569. Jadi yang bakalan tidak lolos itu 1.400 lebih. Wow, luar biasa ya. Kemudian yang ketiga ini adalah program studi ilmu administrasi bisnis. Ini pendaftarnya 1.141. Padahal administrasi bisnis tahun ini di UB itu kursinya itu 93 saja yang disediakan sehingga paling tidak 1.000 lebih itu bakalan gagal. Nah ini menandakan begitu ketatnya persaingan di Universitas Brawijaya, khususnya di prodi-prodi yang tadi dimunculkan oleh UB ya,
Di kelompok sesum ada FK, kemudian ada ilmu keperawatan, kemudian teknik informatika, sedangkan di kelompok sesum ini ada manajemen, kemudian ada ilmu hukum, kemudian ada administrasi bisnis. Nah, apa saja yang bakalan diketahui ya terkait dengan jumlah mahasiswa yang diterima UB tahun ini. Jadi ini karena UB itu sudah PTNBH ya, maka jumlah kuota SNMPTN itu hanya 20% saja. Jadi jika jumlah maba tahun 2022 nanti yang masuk diperkirakan sekitar 15-an ribu, maka jumlahnya terima dari jalur SNMPTN kurang lebih 3 ribuan mahasiswa. Jadi yang diterima 3 ribu, yang mendaftar itu 40 ribu. Ini ya 40 ribu. Jadi kalau dikurangi maka sekitar ada 37 ribu yang bakalan tidak lolos. Nah, tim UB itu juga memberikan penjelasan bahwasannya eh, untuk SNMPTN itu tidak hanya nilai akademis saja yang berpengaruh, namun prestasi kakak kelas yang berada di perguruan tinggi bersangkutan juga ikut dinilai serta dijadikan catatan dari LTMPT seperti peserta yang tidak daftar ulang setelah diterima di SNMPTN. Jadi UB itu penilaiannya juga bergantung kepada prestasi alumni sekolah yang bersangkutan di 1 tahun sebelumnya. Dan juga bagi sekolah yang kemarin ada yang diterima di SNMPTN tetapi tidak dimasuki atau tidak daftar ulang, maka itu juga akan ada catatan tersendiri dari tim UB untuk pertimbangan apakah sekolah itu diberi kuota tahun ini atau tidak. Nah, ini adalah informasi penting, paling tidak kita siap-siap bahwasanya begitu ketat persaingan di SNMPTN khususnya di UB ya, dan kita harus segera siap-siap untuk jalur SBMPTN supaya kita masih punya waktu yang lebih longgar ya untuk bisa lolos di SNMPTN ataupun kita persiapkan diri untuk lolos di SBMPTN tahun 2022. Tentunya dengan tidak hanya mengandalkan nasib di SNMPTN, tapi segera kita sekarang persiapan di SBMPTN. Baik, mungkin ini sementara informasi yang bisa saya update terkait dengan eh, prodi-prodi jumlah pendaftar di Brawijaya, dan semoga ini bisa menjadi informasi tambahan. Sampai ketemu di video berikutnya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.